Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu, sedikit sharing-sharing ilmu, faidah-faidah tentang tata cara pengucapan atau tata cara membalas ketika ada orang yang salam kepada kita. Nah, ini merupakan kalimat atau kata yang sering sekali kita pergunakan hampir setiap hari. Kalau kita ketemu dengan saudara kita, ketika ada saudara kita mengucapkan salam kepada kita, mendoakan kepada kita, tentunya kita disunahkan untuk membalas doa tersebut atau membalas salam tersebut. Akan tetapi banyak dari kita yang tidak tahu, bahkan salah dalam pengucapan kalimat membalas salam tersebut. Di mana kira-kira letak kesalahannya? Ada yang sudah pernah belajar? Mungkin yang sudah pernah belajar, kita refresh ulang bagaimana cara membalas salam kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kita. Di mana yang sering terjadi kesalahan adalah di kata Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Di mana kesalahan? Yang benar bagaimana? Apakah seperti ini yang pertama, Wa'alaikumsalam, atau Wa'alaikumussalam? Kira-kira yang mana? Ada yang bisa menjawab? Atau kira-kira dari dua kalimat itu, mana yang sering kita ucapkan ketika ada orang salam kepada kita? Kalau keseharian kita, sering kita jumpai orang-orang mengucapkan salamnya, mengucapkan ketika membalas salam seperti ini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kurang tepat ya teman-teman, ketika kita meninjau dari segi tajwid dan juga dalam segi bahasa Arabnya. Di mana kesalahannya kita rinci sedikit-sedikit. Yang sering terjadi kesalahan adalah yang pertama adalah di kalimat wa'alaikum. Wa'alaikum. Wa'a. Di sini dia menggunakan huruf hijaiyah, yaitu huruf ain, bukan a. Bukan alif a. Bukan seperti ini. Ini yang salah. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Nah, ini sepele ya teman-teman. Kita merubah huruf hijaiyah yang pertama menggunakan ain, kita ubah dengan menggunakan alif atau hamzah, wa'alaikum. Otomatis dia akan berubah untuk artinya. Jadi bukan wa'alaikum, akan tetapi menggunakan ain. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Wa'a. Nah, ini ya teman-teman. Setelah ini di mana terjadi kesalahan? Terjadi kesalahan di ketika menyambung wa'alaikum dengan assalam. Di sana terdapat dua kata, wa'alaikum dan juga assalam. Bagaimana Mas ketika menyambung dua harokat, menyambung dua kalimat, dua kata, wa'alaikum dan assalam? Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana kalimat tersebut dalam penulisannya. Ketika kita melihat assalam, ada hurufnya adalah alif, lam, sin. Alif di sini ketika kita belajar tajwid, kita belajar tentang ilmu tajwid, tentang bagaimana cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Di sana ada huruf alif dan lam. Alifnya terdapat, kalau kita belajar, ada dua bentuk dalam alif. Ada yang namanya hamzah. Kalau kita belajar tajwid ada dua hamzah, yaitu hamzah qati dan hamzah wasol. Jadi bagaimana Mas kita mengetahui yang di sana itu hamzah atau kita yang sering menyebut dengan alif, yaitu hamzah yang qati atau hamzah wasol? Apa perbedaannya? Jadi teman-teman,
kalau nanti teman-teman membuka Al-Quran, di mana ketika ada alif yang tongkat satu itu, yang di atasnya ketika kita melihat ada seperti huruf ain, akan tetapi terdapat ain hanya yang di atasnya aja. Nah, seperti hamzah. Nah, itu namanya adalah hamzah qati'. Hamzah qati'. Nah, yang kedua yaitu hamzah wasol. Hamzah wasol ini ketika ada alif, di sana di atasnya ada huruf shad, akan tapi hanya kepalanya aja, hanya kepala shad. Yang qati' tadi hanya kepala ain. Nah, ini perbedaannya. Ketika hamzah wasol, dia ketika ada di depan kalimat atau depan kata dia diharokati. Akan tetapi ketika dia berada di tengah kata atau tengah-tengah kalimat seperti ini, wa'alaikum dan assalam, otomatis dia kan di tengah-tengah antara wa'alaikum dan salam. Nah, hamzahnya ini merupakan hamzah wasol. Maka hamzah wasol ketika ada di tengah kalimat, hamzahnya tidak boleh dikasih harokat. Jadi pengucapannya bukan wa'alaikumussalam, tetapi wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, bukan lagi membaca wa'alaikumsalam, tetapi wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Nah, mungkin setelah ini nanti kita akan membuat video atau konten tentang hamzah, perbedaan hamzah wasol dan hamzah qati' lebih dalam lagi. Untuk kali ini kita belajar bagaimana cara membalas salam kepada seseorang yang telah mengucapkan salam kepada kita. Kita ulangi bagaimana yang benar. Yang benar adalah seperti ini. Ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Nah, kita membalas dengan mendoakan juga seperti ini, wa'alaikumussalam. Atau mungkin kalau kita nggak mau memberi nada atau irama, ya kita seperti membalas salam seperti biasa ya, wa'alaikumussalam, wa'alaikumussalam. Nah, seperti itu. Semoga dengan sedikit video ini, sedikit konten ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ketika nanti ada saudara kita atau orang-orang di sekitar kita mengucapkan salam kepada kita, kita benar dalam mengucapkan, membalas salam dari saudara-saudara atau teman-teman kita. Semoga dengan adanya video ini, kedepannya teman-teman tidak lagi salah dalam pengucapannya. Dan apabila ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman, dan insya Allah ini bermanfaat karena dalam ajaran Islam ada ilmu tajwid salah satunya. Nah, ini ilmu yang salah satu ilmu yang wajib dikuasai untuk setiap muslim. Kenapa? Karena setiap muslim diwajibkan untuk sholat, dan sholat menggunakan bahasa Arab. Sudah otomatis kita harus mampu menguasai tata cara bagaimana pengucapan kalimat bahasa Arab yang benar dan tepat. Maka di sanalah kita belajar ilmu tajwid. Semoga bermanfaat, bisa ditularkan, bisa di-share kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, dan semoga menjadi amal ibadah pemberat timbangan teman-teman ketika di akhirat kelak. Dan semoga amal ini terus mengalir kepada anak cucu kita. Semoga ilmu ini bermanfaat baik di dunia maupun ketika nanti kita sudah meninggal. Cukup sekian konten atau video kali ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.